Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul berdaya saing menuju World Class University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sore hari ini? Alhamdulillah masih berpuasa. Baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki hari yang ke-16 di bulan Ramadan 1442 Hijriah ini. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian, seringkali ayat apa yang seringkali kita dengar selama di bulan Ramadan ini? Tentu yang sangat populer adalah ayat 183 dari surat Al-Baqarah itu. Di situ Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, ayat ini kalau dilihat dalam perspektif pendidikan, ini sebuah proses yang luar biasa yang Allah targetkan kepada seorang hambanya. Kita ini adalah seorang hamba, kita semuanya adalah seorang hamba. Pemirsa yang budiman, Batu TV juga seorang hamba, yang tugas utama seorang hamba itu adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak aku ciptakan manusia dan jin itu selain tugasnya adalah untuk menyembahku, untuk berhamba, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini kalau kita lihat prosesnya seperti adik-adik, untuk masuk pada jenjang puasa itu syaratnya adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu menjadi syarat utama untuk bisa masuk pada proses yang disebut dengan puasa di bulan Ramadan ini. Dalam Ramadan ini juga seperti itu. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman yang disapa oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ diwajibkan atas orang-orang yang beriman itu untuk menjadi apa? Ketika kita lulus dalam proses 30 hari itu, proses berpuasa itu yang kita lakukan di bulan Ramadan, maka Allah akan mengangkat derajat seorang hambanya itu menjadi derajat yang muttaqin, derajat orang-orang yang bertakwa. Nah, lantas apakah dengan misalnya adik-adik berproses di Unisma, di kampus kebanggaan Nahdlatul Ulama ini, kampus nomor 1 PTNU seluruh Indonesia di tahun 2020, tidak melakukan aktivitas apapun selama kuliah, terus tiba-tiba diwisuda oleh rektor, apakah iya gelar sarjananya yang diberikan itu adalah gelar sarjana yang memang betul-betul memanifestasikan dirinya sebagai seorang mahasiswa, seorang lulusan yang memang berhak menjalani gelar sarjana itu? Apakah seperti itu? Tentu jawabannya adalah tidak. Nah, ini proses selama menjadi seorang mahasiswa harus memiliki aktivitas-aktivitas unggul. Adik-adik harus misalnya kuliah, harus misalnya melakukan tugas dari dosen, apa yang ditugaskan oleh dosen, mengikuti berbagai macam aktivitas keorganisasian yang ada di kampus dalam rangka mengembangkan soft skill, dalam rangka mengembangkan nalar ilmiah, minat dan bakat dan segala macam. Puasa juga seperti itu. Apa iya gitu ya, dengan tidak makan dan minum mulai dari imsak sampai maghrib misalnya, kita tidak makan tidak minum, terus kemudian Allah akan mengangkat derajat hambanya ini menjadi seorang muttaqin hanya dengan seperti itu? Tentu jawabannya adalah tidak. Lantas apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini? Tentu yang pertama adalah yang harus kita lakukan, tentu kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala itu. Kita tahu syarat-syaratnya, kita tahu bagaimana batalnya puasa itu, yang tidak hanya mengganti ritme atau rescheduling dari makan kita. Paling pokok dari itu adalah bagaimana menjaga hati kita. Hati kita juga harus berpuasa, tidak hanya di siang hari tetapi 24 jam kita terbangun hatinya, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperbanyak di bulan Ramadan ini dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bacaan yang disarankan misalnya asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nasalluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Itu dalam rangka
kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melakukan mujahadah, sedikit makan, sedikit minum, sedikit tidur, itu yang harus dilakukan, bukan justru memperbanyak makan di malam hari, memperbanyak tidur di siang hari, maka itu puasanya tidak akan menjadi puasa yang bermakna. Jadi itu yang harus kita lakukan, sehingga gelar muttaqin di akhir Ramadan kelak 15 hari ke depan atau 14 hari ke depan itu bisa kita raih, dan mudah-mudahan dengan seperti itu kita melakukan mujahadah, kita melakukan zikir, kita memperbanyak istighfar, taubatan nasuha, dan melakukan muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu, sehingga proses 30 hari untuk mencapai gelar muttaqin sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan takwa inilah tangga untuk menuju kepasrahan, ketotalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang beriman bertakwa, selanjutnya orang yang bertakwa harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita senantiasa terus melakukan mujahadah, muraqabah, istighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan penuh keberkahan, di bulan penuh maghfirah, di bulan yang penuh kemanfaatan 1442 Hijriah ini. Terima kasih. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Malang. Saya merasakan pendidikan tinggi Islam yang maju dan modern di sini. Mari bergabung bersama Unisma Malang, kampus unggul, berdaya saing, menuju world class university.